Sejak kapan syarat paskibraka harus menguasai bahasa daerah? Hari ini Intan mau ngebahas kasus yang lagi rame. Seorang siswi asal Makassar, Kathleen Yvonne Lesmana, siswi berprestasi. Nilainya masuk 3 besar. Secara fisik memenuhi standar, tingginya 170, jenjang banget tuh. Proporsional, presentasinya bagus, bahkan tes wawasan kebangsaannya disebut tembus nilai 100. Di seleksi awal, Kathleen dinyatakan lolos masuk 3 besar. Putri dari Sulawesi Selatan yang menuju paskibraka nasional. Tapi tiba-tiba namanya dicoret, dan yang bikin publik itu tambah bingung, posisinya digantikan peserta lain yang 10 besar aja kagak masuk. Prestasinya di bawah Kathleen, sehingga publik itu mulai curiga, ini sistem seleksinya ini apa benar-benar adil dan transparan. Dan ternyata kasus ini bukan pertama kalinya muncul. Beberapa tahun yang lalu publik juga dikejutkan dengan kasusnya Doni Armansyah. Siswa yang sebelumnya terpilih mewakili Pemprov Sultra untuk paskibraka nasional, namun belakangan Doni disebut diganti siswa dari sekolah lain. Saat itu bahkan sempat muncul dugaan bahwa penggantinya merupakan anak salah satu pejabat polisi. Sekarang publik mulai bertanya apakah kasus yang sama bakal terjadi kepada Kathleen ini. Tajaha wajo Intan, Fani Leta Wata Bintau Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya teman-teman, bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark, jadi kalau di kegelapan bisa nyala. Selain efek glow in the dark, ada juga efek emas. Tuh, emasnya kinclong, emasnya berkilau. Ada juga efek rainbow, yang kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Bisa tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri. Bisa kaos oblong, bisa polo shirt. Selain custom marga, ada juga kaos dengan berbagai macam karakter tokoh-tokoh Tiongkok. Teman-teman bisa pesen di Shopee, yang linknya ada di deskripsi. Open PO sampai tanggal 7 Juni. Okay, let's start! Pemirsa, media sosial dihebohkan oleh seorang siswi berprestasi asal Makassar yang disebut dicoret dari daftar calon paskibraka nasional dan memunculkan dugaan adanya kecurangan serta ketidaktransparan dalam proses seleksi. Di Makassar ada seorang siswi SMA bernama Kathleen Yvonne Lesmana. Usianya masih muda, baru duduk di bangku kelas 11 SMA Cerdas Bangsa Makassar. Tapi kemampuannya sudah membuat banyak orang kagum. Secara akademik, Kathleen disebut menguasai 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Bukan cuman pinter secara akademis, Kathleen juga punya pembawaan yang menonjol. Tingginya 170 cm, yang mana ini tingginya itu ideal untuk paskibraka. Dia juga aktif di bidang presentasi, catwalk, piano. Kathleen punya satu mimpi yang besar. Dia kepengen mengibarkan sang merah putih di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026, yang mana ini juga merupakan impian dari banyak pelajar Indonesia. Kathleen juga berhasil menembus posisi 3 besar dengan tes kebangsaannya 100, tes intelijensi umum 95. Buat teman-teman yang pernah tes paskibraka, ini angka yang luar biasa banget. Ini tinggi banget loh, yang mana bisa dibilang ya Kathleen ini kandidat emas paket lengkap, fisik dapat, otak dapat, tapi deretan prestasi dan kondisi fisiknya seolah tidak berarti di mata tim seleksi tingkat provinsi, karena tiba-tiba namanya dicoret dan posisinya digantikan oleh Keisa Ratu Utami Dijaneponto, yang mana menurut isu yang beredar nih, 10 besar ranking awal aja dia itu tidak masuk. Ayo lo. Apa yang terjadi? Tiba-tiba nama Kathleen gak masuk dalam daftar akhir peserta yang mewakili tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dan yang lebih membangunkan lagi guys adalah
posisi Caitlyn diberikan kepada peserta lain yang nggak masuk 10 besar. Boom! Ini jujur ya, Intan tahu kalau tiap tanggal 17 Agustus itu selalu ada upacara di Istana Negara itu. Ya Intan tahu, dari dulu tahu. Cuman Intan nggak tahu loh kalau ternyata Paskibraka itu sangat diidam-idamkan sama pelajar Indonesia kayak gini. Mana seleksinya susah lagi, ada tes fisik, tes kesehatan, tes wawasan kebangsaan, postur juga dinilai. Ya di kepalanya Intan nih ya mohon maaf, ini kan cuma ngibarin bendera doang, kenapa sampai dites sebegitunya? Toh ya ini nggak dikasih duit kan? Intan juga bingung nih, buat apa coba tes-tes kayak gitu? Dan siswa itu rela loh, setengah mati loh, latihan keras, latihan ngapalin geografinya Indonesia, latihan fisik ya demi bisa mengibarkan bendera merah putih di istana negara. Kalau kayak kemarin tuh Olimpiade biologi, meskipun bayar pakai duit sendiri itu ya Intan masih masuk logika ya kalau misalkan dia itu bangga. Ya kalau dia menang dapat duit banyak plus dia bakal dilirik perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talent biologi, ya kan? Bahkan loh, ya tidak usah Olimpiade biologi, ajang-ajang kayak Indonesian Idol, MasterChef, itu kalau misalkan mereka juara, mereka bangga, itu Intan itu masih bisa mengerti. Ya kalau dia terkenal, kalau juara pasti terkenal, dapat endorse, karir kebuka lebar. Kalau menang MasterChef, mau buka resto pasti rame. Iya kan? Nah, kalau Paskibraka ini kenapa ya? Mungkin teman-teman itu bisa, mungkin teman-teman terutama alumni Paskibraka itu bisa ngasih pencerahan. Karena Intan beneran nggak ngerti kenapa kok sampai dibelani sebegitunya. Tidak lolosnya Caitlyn dan digantikannya dia dengan peserta yang secara akademis jauh di bawahnya Caitlyn. Ini ngebikin publik ini curiga ya, ini murni soal penilaian atau ada faktor lain di belakang layar. Pergantian mendadak ini kayak memicu spekulasi. Apakah si pengganti adalah peserta titipan? Apakah karena Caitlyn etnis Tionghoa? Atau ada juga isu yang beredar Caitlyn tidak bisa bahasa daerah? Nah, kalau misalnya adik kita ini tidak bisa bahasa daerah, pertanyaannya, peraturan panglima apa yang dipakai pada saat pengibar di tingkat istana, di tingkat provinsi dan wilayah yang menggunakan bahasa daerah untuk ambil aba-aba? Tidak ada. Kalau adik-adik ini bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya itu kan nilai plus. Yang dituntut masyarakat bukan sekedar siapa yang lolos sih, tapi lebih ke arah transparansi penilaian itu sendiri. Pengumuman dan penilaiannya itu dianggap terlalu tertutup dan ada perubahan hasil yang membingungkan. Tiba-tiba nilai kepribadian itu muncul dan bobotnya itu besar. Lebih besar daripada tes-tes kayak tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum gitu. Lah kan penilaian kepribadian itu subjektif banget ya. Bisa juga karena yang satu itu nyapa jurinya, Assalamualaikum, Caitlyn gak nyapa, juri gak seneng sama Caitlyn, dikasih nilai jelek di kepribadiannya. Bisa kayak gitu karena memang nilai kepribadian itu tidak ada rumus pakemnya, nggak ada standarnya, nggak ada hitam di atas putih. Caitlyn ini TWK-nya dan TIU-nya itu hampir sempurna. 195, 190 hampir sempurna. Nah, hari ketiga itu seleksi kepribadian. Nah, ini seleksi kepribadian ini yang janggal. Kan sudah ada di seleksi Samapta, seleksi. Sedangkan pihak pemerintah dan Kesbangpol Sulsel membantah adanya diskriminasi. Mereka mengatakan bahwa seleksi sudah sesuai prosedur dan tidak ada diskriminasi etnis. Wali Kota Makassar itu ikut suara, dia ngebela si Caitlyn ini ya. Dia minta proses seleksi itu dibuka secara transparan. Kenapa Caitlyn ini kok bisa gagal? Ya kan kasihan ya, Caitlyn itu sudah berusaha keras. Dia itu sudah ngapalin geografi kayak gitu, dia sudah latihan fisik ya. Ternyata kalau nilai kepribadian itu lebih penting ya. Kalau tahu kayak gitu, kalau tahu mata sipit nggak akan mungkin bisa masuk Paskibraka, ya nggak akan ikut audisi ya kan. Media sosial pun itu dipenuhi perdebatan ya. Mulai dugaan ketidakadilan sampai pertanyaan soal transparansi proses seleksi. Tapi di balik semua kontroversi tersebut muncul dukungan moral untuk Caitlyn.
Perhimpunan Indonesia Tionghoa alias INTI diketahui memberikan tawaran beasiswa pendidikan kepada Kathleen sebagai bentuk dukungan atas polemik yang sedang dihadapinya. Bukan hanya untuk membantu pendidikan, tapi juga agar kejadian ini tidak mematahkan semangat Kathleen dalam mengejar prestasi dan masa depannya. Kalah dalam sebuah seleksi bukan berarti kehilangan masa depan ya. Dan terkadang dukungan terbesar itu justru datang saat seseorang berada di titik yang paling dijatuhkan. Intan ngebikin video ini sebagai bentuk dukungan kepada Kathleen. Ayo kita kawal supaya Kathleen ini mendapatkan haknya dan semoga ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.